Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi ya teman-teman bersama Imam Sya'roni, YouTuber pemula dari Malang, Jawa Timur. Hari ini saya ada di counter HP teman-teman, mau memberikan istri sebuah HP ya. HP-nya seperti ini, rencananya HP Oppo Reno 5 ini mau saya pakai buat saya dan juga buat istri teman-teman. Dan buat teman-teman yang baru mampir di channel ini, silahkan juga subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang kami upload dari channel ini berikutnya, dan juga tidak ketinggalan kalau saya mengadakan giveaway di channel ini. Sebelumnya saya ucapkan selamat juga buat teman-teman yang kemarin telah mendapatkan hadiah giveaway dari saya. Yang belum, silahkan ikuti giveaway berikutnya, dan kalau di giveaway ini belum menang, teman-teman silahkan ikuti bisnis NASA. Untuk keterangan bisnis NASA-nya silahkan inbox di Facebook saya atau DM di Instagram saya teman-teman ya. Dan teman-teman, kita lanjut ke unboxing. Produknya akan dilakukan langsung oleh tim marketing dari HP Oppo yang ada di counter ini teman-teman. Oke, semangat pagi. Selamat siang, saya Henda di sini. Di sini saya mau unboxing handphone Oppo Reno 5 yang udah dipesan sama Bapak Haji Imam Sya'roni ya tentunya. Dan tentunya pastikan kalian like dan subscribe channel YouTube Bapak tersebut, oke? Gak lama-lama, jadi kita langsung aja unboxingnya ya. Jadi Bapak Imam ini pesen dua warna guys. Yang pertama itu yang Twilight Black. Twilight Black itu untuk bapaknya sendiri, dan ada juga Fantasy Silver yang buat istrinya. Jadi Oppo Reno 5 ini adalah handphone terbaru dari Oppo ya tentunya. Dan speknya itu udah jauh banget kalau dibandingkan dari generasi Reno sebelumnya, dibandingkan Reno 3 atau Reno 4 atau mungkin 4F yang baru aja launching. Di sini speknya udah tergolong sangat tinggi. Karena apa? Karena di Oppo Reno 5 ini udah dilengkapi juga dengan yang namanya fitur NFC. Gak menutup kemungkinan buat fitur NFC ini tersebut itu adalah kebutuhan setiap hari bagi kita. Tentunya buat banyak sekali kebutuhan di NFC ini. Semisal kalau kita lagi di tol kayak gitu, melakukan transaksi pembayaran dan kita lupa bawa kartu e-tol, nah kita bisa gunain handphone kita ini buat transaksi NFC. Asalkan yaitu kita harus isi saldonya. Nah ini yang pertama aku unboxing, kasih tahu buat kalian yang warna Fantasy Silver. Jadi Fantasy Silver tuh kayak gini teman-teman. Warnanya itu nggak hanya satu warna aja, cuman cenderung di silver, makanya dikasih warna ke Fantasy Silver. Di sini warnanya banyak banget, bisa biru, kalau diginiin bisa hijau atau mungkin oranye. Untuk layar sendiri di sini udah pakai full display ya, dengan single kamera 44 megapiksel. Dan untuk kamera belakangnya ini udah dilengkapi dengan kamera yang ukurannya 64 megapiksel. Dan untuk kamera yang kedua ini 8 megapiksel dan 2 megapiksel dan 2 megapiksel. Untuk wide angle dan telefotonya teman-teman, yang 2 megapiksel tersebut. Dari untuk warna yang kedua lah itu Twilight Black. Twilight Black itu kayak gini warnanya, hitam dan berkilau seperti kaca teman-teman. Untuk yang Twilight Black ini sendiri, untuk di sini bagian di kamera jika terkena sinar atau terkena cahaya nanti bakalan ada efek kayak pelangi kayak gitu teman-teman. Di varian yang warna Twilight Black. Jadi kalau kalian mungkin suka cenderung warna yang maco, aku saranin pakai yang ini. Kalau kalian suka yang warna-warna rame atau cenderung suka yang berfantasi, nah aku saranin pakai yang Fantasy Silver. Dan selain itu fitur di sini tuh banyak banget teman-teman di Oppo Reno 5. Selain NFC yang sudah aku sebutin tadi, di Oppo Reno 5 ini dari sekian fiturnya ada di fitur kamera. Fitur kameranya itu sangat kekinian banget teman-teman. Bentar ya.
Ini udah dilengkapi dengan ColorOS 11 dan Android 11 di Oppo Reno 5 ini. Nah, kayak gini tampilan awal di Oppo Reno 5. Kayak gini kan. Untuk kamera sendiri fiturnya kayak gini. Tapi ini belum diupdate, aku kasih tahu handphone yang sudah update buat Oppo Reno 5. Nah, di Oppo Reno 5 ini tentunya ada banyak-banyak banget fiturnya teman-teman. Dari fitur kamera ya. Ini ada di fitur kamera yang namanya Dual Portraits. Nah, Dual Portraits ini bisa menggabungkan antara objek dan subjek. Jadi misalkan kalian atau dua objek yang berbeda digabungkan jadi satu video itu pasti udah bisa. Nanti kita jelasin di channel berikutnya. Dan ini juga ada yang namanya dual tampilan video teman-teman. Jadi satu handphone ini kameranya bisa nyala semua. Untuk kamera bagian depan dan belakang semuanya bisa langsung nyala dan otomatis merekam. Juga di Oppo Reno 5 ini selain itu juga masih banyak banget fitur yang kekinian tentunya yang kalian pasti suka. Nah, untuk contohnya sendiri aku udah ada teman-teman, nanti di video ini pasti aku tunjukin tentang fitur yang namanya video di malam hari. Nah, video di malam hari nanti video yang dihasilkan itu warnanya akan jauh lebih berbeda teman-teman. Warna dari sorotan lampu pasti bakalan lebih menghiasi lagi sih. Nah, nanti pasti tak kasih ke teman-teman. Dan untuk yang paling keren juga sih di handphone ini yang menurut aku gimana ya? Wow, bagus banget. Yang membuat aku terkagum itu di sini ada yang namanya di bagian video ada yang namanya Ultra Steady, dan Ultra Steady-nya ini beda banget dengan seri-seri Oppo Reno sebelumnya. Di sini videonya itu bakalan lebih stabil, gak gencar, gak goyang kayak gitu teman-teman. Selain itu di sini juga udah pakai yang namanya 50 watt fast charging. Jadi teman-teman nggak bakalan lama-lama buat ngecas handphone ini. Cukup waktu 0 sampai 100 itu cuma membutuhkan waktu 48 menit aja handphone kalian bisa terisi penuh. Dan selain cepat dijamin, di Oppo udah terkenal banget kalau masalah cas cepat dan aman kayak gitu kan. Selain itu di sini juga ada yang namanya Ultra Slim Body. Jadi di Oppo Reno 5 ini bodinya itu sangat tipis, ketebalannya itu cuman 77 mm, dan untuk beratnya sendiri untuk beratnya sendiri 171 gram. Untuk yang 77 mm itu bagi yang warna hitam ya teman-teman, dan untuk yang warna putih ini adalah 7,8. Cuman nggak terasa sih karena cuma 0,1 aja sih bedanya. Jadi kalau sama-sama digenggam warna hitam maupun kontai silver rasanya sama aja sih. Selain itu dari packing bawaan kalian pasti dapetin yang namanya charger bawaan. Charger bawaannya tuh kayak gini teman-teman. Di sini udah support sih mungkin buat Superfoot ya, karena di sini udah juga dijelaskan ada tulisannya Superfoot. Dan di sini juga kalian mendapatkan USB tipe C tentunya ya, karena handphone sekarang itu udah kebanyakan pakai seri C. Dan biasanya kalau kalian beli di Oppo seri harga rendah, kalian tuh nggak bakal dapetin handsfree. Tapi khusus di Oppo Reno 5 ini kalian bakalan dapetin handsfree-nya teman-teman. Lumayan kan, handsfree juga kalau ori juga masih mahal. Selain itu kalian juga dapat di sini yang namanya case. Nah, case-nya kalian dapat, dan ini dapat SIM injector serta buku SIM injector serta buku panduan, dan di sini juga ada kartu garansinya teman-teman. Dan sekarang saya juga udah bersama pembelinya sendiri atau Bapak Imam Nasa ya teman-teman. Nah, ini orangnya. Saya open handphone sambil saya jadi pendamping. Sekarang bintangnya adalah Mas Neda ya, dari marketingnya Oppo. Oke. Kalau biasanya saya artisnya di sini, sekarang yang di sini mungkin saya mau menjelaskan spek yang tadi, dan mungkin selain menjelaskan Bapak Inunya tersebut mungkin mau tanya-tanya tentang fitur-fiturnya di Oppo Reno ini.
Kalau kebetulan ini handphonenya buat apa Pak? Handphonenya buat bisnis Pak, jadi buat channel YouTube, untuk membangun channel YouTube ini agar lebih bagus lagi. Dan biasanya itu kan ada kendala ketika kita mau lewat tol dan nggak bisa isi atau tambah saldo di kartu tol kan. Mungkin biasanya saldonya habis, terusan kita harus ribet mungkin nungguin di belakang Indomaret dan Alta. Enggak sih, biasanya itu nungguin orang di belakangnya pinjam yang ada saldonya, terusan kita agak di cash. Oh gitu biasanya kayak bayar tunai kalau di beberapa bayar tunai, iya ada yang bayar tunai tapi juga. kan nggak langsung, itu berarti kan menghambat. Terus tahu dari Oppo Reno 5 ini ternyata ada fitur NFC-nya, maka diputuskan juga akhirnya untuk membeli produk ini. Dan ini belinya juga dua teman-teman, jadi untuk saya dan juga untuk istri juga. Ini hadiah dari NASA. Kebetulan teman-teman di luar sana pada dapat reward, saya nggak dapat. Saya belum dapat, maksud saya belum dapat, akhirnya reward diri sendiri ya. Biar bahagia sendiri katanya. Nah, di seputar NASA itu pokoknya harus selalu bahagia, biar uangnya mengalir dari arah mana saja. Oke ya, monggo dilanjut Pak. Jadi kan Bapak Im tadi ngomong buat YouTube ya kan. Nah untuk buat YouTube sendiri tentunya saya udah jelasin di bagian kamera ya kan. Ini kameranya ini sangat keren lah ya kalau aku bilang. Karena apa? Megapikselnya aja udah pakai yang namanya 64 megapiksel. Sedangkan di generasi Reno sebelumnya itu kan cuma pakai 48 megapiksel teman-teman. Tentunya hasil yang didapat bakalan lebih jernih. Dan gak hanya itu sih, fitur di sini juga lebih banyak kalau dibandingkan di Oppo Reno sebelumnya. Tentunya seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi teman-teman, kayak AI dual video sama kayak ultra color mic kayak gitu ya. Terusan di sini juga mungkin bapaknya sering berpergian jauh mungkin ya Pak ya. Nah, berpergian jauh kayak gitu tadi naik tol. Nah di tol itu mungkin kalian ribet, kartu e-tolku ketinggalan, jadi gak usah repot-repot mau dadak beli atau mau bayar cash. Saldonya itu mungkin sebelumnya udah disinkron di HP, jadi udah bisa di NFC handphone tersebut teman-teman. Dan mungkin kalau suka perjalanan jauh atau suka jalan-jalan, biasanya handphone itu kan low, baterainya ini pasti cepat habis kan. Kalau dibuat perjalanan sinyal nggak stabil, otomatis si sinyal ini minta konsumsi baterai ini bakalan lebih besar teman-teman. Jadi kalian nggak perlu takut di sini kalau misalkan sering nggak habisan baterai, pengisian ini cepet banget teman-teman. Dia ini dari 0 sampai 100% cuma butuh waktu 48 menit aja. 48 menit aja Pak. Hanya cepet sih, tentunya juga aman karena ini udah Soloannya sama dengan yang Reno 3 sama udah pakai Type-C, tipe C. Jadi nggak cocok ambil HP yang lain ya, pokoknya ini kan setengah lingkaran. Cuma kalau di Type-C ini enaknya juga selain bentuknya yang bulat itu, jadi misalkan kita namanya itu buru-buru atau ada keperluan yang penting harus cepat-cepat kayak gitu, ini bisa bolak-balik bisa. Kalau yang pakai yang biasa kan harus arah doang, kalau yang begini nggak bisa. Kalau ini mau gini tentunya juga. Di Reno sendiri juga beda kabelnya, ini lebih besar dibandingkan yang handphone lain karena ada 5 pin keamanan. Kalau di handphone biasa tentunya cuma 4 pin keamanan aja teman-teman. Harganya juga lebih besar. Harganya juga lebih besar, tapi sesuai spek sih. Kalau kita ngomong tentang harga, tentunya di handphone lain yang pakai NFC kayak si Oppo bahkan jauh ada yang lebih mahal teman-teman. Kalau harga itu juga cenderung dari harga 4.999 di Oppo ini kalian udah dapetin spek yang kisaran di brand lain itu sekitaran 7 sampai 8 jutaan lah. Tapi di Oppo dengan harga segini kalian udah dapat punya. Dan kita itu patok harga segini, tentunya kita nggak lepas dari tanggung jawab teman-teman. Kalau di Oppo sendiri itu dari kita kartu garansi itu pasti kita jalanin, dan garansinya itu nggak hanya garansi handphone aja, di kita itu ada garansi software and hardware. Buat garansi softwarenya kita jamin seumur hidup buat pelanggannya. Jadi untuk garansi software kapanpun dan tahun berapapun pasti tetap bisa digaransiin di service centernya Oppo teman-teman. Untuk hardware-nya sendiri itu 1 tahun sih, garansi hardware 1 tahun, tapi itu dengan syarat nggak jatuh atau kena air. Jadi misalkan handphone kalian tiba-tiba blank kayak gitu, tiba-tiba mati, tiba-tiba macet, nah itu bisa digaransiin teman-teman di Oppo. Itu gratis. Itu sekali Pak, itu sekali. Ini cuman 7 yang Fantasy Silver ini tadi 78.
mm. Kalau yang ini 77 mm. Untuk beratnya sendiri ringan banget. Ini akun saya dari HP sebelumnya bisa langsung pindah ke sini. Bisa, karena sebelumnya Bapak Imam Nasa ini udah pakai Oppo. Jadi kalau sesama pengguna Oppo buat cloning ponsel itu udah aplikasi bawaan yang namanya Oppo Cloning Ponsel, teman-teman. Jadi semua data bakalan terbackup atau beralih ke handphone yang baru. Itu full semua, teman-teman, kecuali cuman Google. Jadi kalau Google nanti kita loginnya manual. Cuman kalau login Google udah manual, terus kita switch data dengan Oppo Cloning Ponsel yang tampilannya kayak gini, ya. Nah, ini nanti otomatis semua data yang ada di ponsel lama bakalan berpindah ke handphone barunya, teman-teman. Mau ada lagi Pak yang mau ditanyakan mungkin Oppo Reno 5 ini? Nanti kalau ada yang tanya saya tanya di komentar ya, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau mau tanya lebih lanjut, kalian bisa tanya di komentar Bapak Imam ya. Dan nanti saya bantu jawab, teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau upgrade handphonenya, monggo silakan, bisa lewat di Bapak Imam, mau nanya nomor handphone saya juga bisa, teman-teman. Atau datang langsung ke Family Cell Jalan Pajang nomor 28 Dampit. Nah, kita juga di sini menerima COD. Jadi teman-teman misalkan mau COD-an, kalau area Semalang Raya itu kita gratis ongkir, teman-teman. Dan tentunya saya sendiri yang bakalan nganterin, nggak apa-apa, teman-teman. Oh ngerti ngono tak celuk kok nama mahal Pak. Ya nggak apa-apa Pak. Harus kadung. Tuku meneh yo. Tuku meneh boleh Pak. Nanti saya yang anter kalau pembelian yang ketiga dan keempat buat Oppo Reno 5-nya. Sudah, jelas sampai Pak. Sudah Pak. Sudah. Oke, sekian dari saya, teman-teman. Kalau gitu jangan lupa ya, like dan subscribe buat channel Bapak Imam tersebut, teman-teman. See you on top. Halo teman-teman, semangat pagi ya. Ini laporan HP Oppo Reno 5 yang dicoba ambil gambarnya. Ini tepat jam sekarang ambil gambarnya ya teman-teman. Ini ambil gambar di rumah ya. Ini di dalam ruangan. Mau? Dadah. Ini di dalam rumah ya, seperti ini. Tampilannya luar biasa ya. Nanti teman-teman bisa amati sendiri hasilnya kayak apa, bisa nilai sendiri. Tulis nilai Anda di komen ya teman-teman. Bagaimana penilaian teman-teman tentang HP ini, teman. Oke, ini keluar rumah. Ayo, yang mau derek narsis boleh. Narsis ini. Nanti masuk di channel YouTube saya ya suaranya. Ini di luar ruangan bentuknya seperti ini, teman-teman. Ini memang spesial diciptakan untuk YouTuber ya, HP-nya ya. Sangat mendukung kebutuhan YouTube. Ini lagi mepek apa, teman-teman? Oke. Semangat pagi, teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman tampilan kameranya kalau di luar ruangan ya. Teman-teman bisa lihat sendiri hasil pengambilan gambar kamera depan dan kamera belakangnya. Ini saya menghadap ke sinar lampu, akhirnya jadinya seperti ini. Kemudian kalau yang ini membelakangi cahaya dan akhirnya juga menjadi gelap seperti ini, teman-teman. Ini teman-teman bisa membedakan kan ya. Luar biasa. Sangat cerah hasil gambarnya. Kalau pencahayaannya cukup, maka hasil gambarnya menjadi sangat bagus, teman-teman. Kita coba lihat di bagian dalam. Kalau ke dalam ruangan menjadinya seperti apa. Wow, seperti ini, teman-teman. Ini sudah saatnya bilang sempurna mungkin kali ya. Ini berarti saya sangat merekomendasikan teman-teman yang suka ngambil gambar di YouTube dan lain-lain, silakan. Wah, ini hasilnya akan luar biasa buat teman-teman dan sangat memudahkan pekerjaannya. Jadi untuk pengeditannya juga akan semakin cepat. Oke, sekian ya video yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Kalau teman-teman mendapat manfaat dari video ini, silahkan kasih tombol suka dan share ke semua sosial media yang teman-teman miliki. Akhirnya, bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.